Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Manjalando Ginting. Eh, dengan mata kuliah material dan proses, kali ini saya akan mempresentasikan tugas berikutnya yaitu proses pemesinan. Yang pertama adalah mesin bobot dan operasi pembuatan lainnya. Eh, Dilihat dari gambar tersebut ada beberapa eh, metode yang paling umum digunakan pada mesin bobot. Yang pertama itu facing. Ini adalah gerakan pahat tegak lurus terhadap sumbu putar benda kerja. Jadi dari sebelah kiri ini adalah mesin bobotnya, di mana benda kerja ini berputar. Kemudian dari sebelah sini adalah pahat. Pahat ini bergerak tegak lurus terhadap sumbu putar benda kerja ini. Kemudian yang kedua adalah strike turning. Pahat bergerak sejajar dan sumbu benda dengan sumbu benda kerja. Seperti pada gambar ini, di mana ketika benda kerja berputar, pahat bergerak ke kiri pada gambar, yaitu pahat bergerak sejajar dengan sumbu benda kerja. Kemudian yang ketiga, lever turning, yaitu pahat bergerak miring terhadap sumbu kerja. Ini hampir sama dengan strike turning, tapi ini pergerakannya miring terhadap sumbu kerja. Kemudian yang keempat adalah grooving. Grooving and cut off, atau membuat alur dan memotong benda kerja. Tinggal metodenya, pahat bergerak tegak lurus terhadap benda kerja yang berputar. Kemudian yang kelima adalah girding, atau membuat ulir pada permukaan luar atau dalam benda kerja. Kemudian yang keenam, ini adalah face turning, atau membentuk profil kontur terhadap tertentu terhadap benda kerja sesuai pola. Kemudian yang ketujuh ini drilling. Ini membuat lubang pada benda kerja dengan mata bor. Di sini yang berputar itu adalah benda kerja, sedangkan mata bor ini hanya tetap diam. Kemudian yang ke-8, ramming. Ini lanjutan dari drilling. Ini adalah memperluas atau memperhalus pengeboran supaya lebih presisi. Kemudian yang boring, di sini agak berbeda dibanding yang kedua ini, karena di sini memakai mata pahat. Gunanya juga sama, memperbesar sekaligus memperhalus dan meluruskan lubang, dan diameter lubangnya juga berbeda. Kemudian form turning, ini adalah benda kerja, dan ini adalah pahatnya sudah berbentuk. Jadi ketika benda kerja ini berputar dan pahat yang berbentuk ini mengikis benda kerja, maka benda kerja ini akan mengikuti bentuk dari pahat tersebut. Ini adalah gambar mesin bobotnya, di mana ada banyak komponen-komponen. Ini adalah untuk pergerakan maju mundur. Di sini tempat pahatnya diletakkan. Ini adalah pengikat benda kerja supaya bisa diputar. Inilah benda kerjanya, di mana di sinilah proses pembobotan berlangsung. Kemudian ini adalah jenis lain dari mesin bobot.
Perbedaannya adalah di toolnya. Di sini ada banyak tool dibanding mesin bobot yang biasa, dimana kalau mengganti pahatnya harus dibuka terlebih dahulu. Tapi kalau di turret lathe sini lebih instan, bisa langsung diputar memakai pahat yang selanjutnya. Kemudian ini adalah metode pembuatan lubang. Saat mengobar lubang dengan mesin bobot, benda kerjalah yang berputar, bukan bor. Ini ada beberapa jenis alatnya, bisa dilihat. Ini ada beberapa ukuran dan berbagai hasil yang dihasilkan. Kemudian ini adalah beberapa tipe hasil pengeboran. Counter boring dipakai membuat lubang bertingkat agar skrup atau baut bisa rata dengan permukaan. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah hasilnya, dimana diameter awal dan diameter yang selanjutnya itu berbeda. Ini disesuaikan dengan baut yang dipakai. Kemudian ada yang paling umum, dimana tidak ada diameter yang berbeda. Kemudian yang adalah proses penggilingan dan pengampasan. Seperti pada gambar ini adalah kelas dari bahan abrasi yang digunakan untuk membentuk atau memberi sentuhan terakhir pada benda dengan cara menggosokkannya. Pita jam butiran abrasi berfungsi sebagai alat pemotong kecil, menghilangkan sejumlah kecil material dari benda kerja. Seperti pada gambar ini adalah benda kerjanya. Ini adalah abrasif atau pengamplasannya. Jadi ketika digosokkan dari permukaan benda kerja, bisa dilihat serpihan abrasif itu mengkikis benda kerja sehingga menghasilkan penghalusan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian ini penggilingan silindris. Batu bergerinda, berputar dan melintang sepanjang permukaan benda kerja. Benda kerja ditahan di tengah, berputar melawan roda gerinda. Material sedikit demi sedikit terkelupas dari permukaan benda kerja sehingga permukaannya menjadi halus, presisi dan silindris. Seperti pada gambar ini adalah batu gerindanya. Kemudian di sini benda kerja, ada juga pemutarannya, ada juga coolant, dimana ketika batu gerinda berputar dan benda kerja berputar juga dengan arah sebaliknya, maka akan terjadi gesekan di permukaan kedua benda tersebut. Kemudian peran coolant adalah mendinginkan proses tersebut. Kemudian counterless grinding hampir sama dengan metode sebelumnya, tapi ini lebih berbeda lagi, dimana digunakan untuk sama-sama untuk memperhalus benda kerja. Ini benda kerja ditempatkan di atas res. Di sini ada penahannya. Kemudian grinding wheel berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengkikis material tersebut. Kemudian ada regulating wheel, motor dengan kecepatan rendah untuk mengatur rotasi dan gerakan maju benda kerja.
dilihat pada gambar ini di sini berbeda dibanding sebelumnya, di mana ini regulating wheel bisa digerakkan, ini berputar diam, kemudian ini bergerak maju mundur untuk mengatur sesuai keinginan. Kemudian ada milling, ini adalah cara untuk menciptakan permukaan yang diinginkan dengan pemotongan berputar yang memiliki banyak gigi. Setiap gigi pemotong menghilangkan material saat benda kerja bergerak melawannya. Ada banyak jenis gerigi yang berfungsi untuk menghilangkan atau memotong material menjadi dua buah atau sekedar membentuk. Ada yang pertama menghasilkan yang seperti ini, kemudian selanjutnya dengan fungsi-fungsi yang berbeda, atau seperti pada contoh ini yang G, metal sheeting saw. Ini lebarnya hanya sedikit tipis, biasanya digunakan untuk memotong. Ini menghasilkan angel cutter. Kemudian ini ada single angel cutter, di mana bentuknya sedikit berbeda, mempunyai dua sudut pada benda kerja. Kemudian ini adalah face milling, menghasilkan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumber rotasi pemotong. Bergantung pada kedalaman pemotong, beberapa mesin juga dilakukan pada tepi pemotong. Ini benda kerja, kemudian biasanya digunakan untuk memperhalus atau meratakan permukaan. Jadi ini berputar menggesek benda kerja dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian ulir skrup, seperti pada gambar ini adalah pembuatan ulir eksternal manual, biasanya dilengkapi dengan hand die berbentuk cakram dengan lubang berulir di tengahnya. Biasanya ada pemegang pegangannya, kemudian yang ini di tengah. Jadi ketika diputar ke benda kerja maka akan membentuk seperti cetakan ini. Kemudian ada single point screw thread cutting. Ini menghasilkan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumber rotasi pemotong, tergantung pada kedalaman pemotong. Workpiece juga dilakukan pada tepi pemotong. Ini untuk membuat ulir, biasanya dioperasikan pada mesin bobot. Ini untuk bagian luar eksternal, membuat ulir di bagian luar. Menggunakan pahat juga. Untuk bagian dalam juga bisa dengan pahat juga untuk membuat ulir di bagian dalam setelah melakukan pengeboran. Kemudian thread milling of external thread. Ini benda kerja, ini alat yang membuat ulirnya, dimana ini berputar searah tapi kecepatannya berbeda sehingga membuat gesekan, menghasilkan serpihan-serpihan potongan, dan seiring gesekan yang terjadi maka akan membuat ulir di benda kerja. Kemudian ada browsing. Browsing adalah alat potong yang memiliki banyak gigi dengan tinggi yang bertahap. Cara kerja mirip dengan gergaji, hanya saja pada setiap gigi ditegakkan sedikit lebih tinggi daripada gigi sebelumnya dan cukup lebar untuk mengerjakan seluruh permukaan.
Setiap gigi memotong sedikit demi sedikit material dari benda kerja. Dilihat dari gambar tersebut, ini adalah broach, di mana setiap gigi berbeda jaraknya. Dilihat dari benda kerja yang dikikis sedikit demi sedikit, maka mengkikis benda kerja. Kemudian ada internal brushing. Ini untuk membuat hasil yang seperti ini dengan serangkaian komponen, dan ini adalah benda kerjanya. Kemudian brush, ini adalah mesinnya. Dimana ini adalah hasilnya. Kemudian adalah sewing atau menggergaji. Menggergaji adalah pemisahan bahan melalui penggunaan pemotongan sempit gergaji yang berisi serangkaian ujung pemotong yang melewati benda kerja. Seperti pada gambar, ini adalah alat pemotong yang sering kita lihat di sekeliling, berfungsi untuk memisahkan atau memotong benda menjadi dua bagian. Kemudian ini adalah counter sewing, alat pemotong juga, tetapi arahnya vertikal. Ada juga yang horizontal, tetapi yang kali ini adalah vertikal, dimana ini digerakkan oleh mesin bertenaga listrik, biasanya bergerak vertikal ke bawah, dan benda kerja diletakkan di atas meja horizontal, kemudian dimasukkan ke dalam bilah yang bergerak dengan atau tanpa bantuan daya secara otomatis ke dalam bilah yang bergerak. Seperti pada gambar ini ada beberapa metode pemotongan. Kemudian bagian H, flame cutting atau thermal cutting. Ini pemotongan dengan menggunakan panas. Yang pertama adalah oxy full gas cutting atau OVC, di mana api dari campuran gas bahan bakar dan oksigen digunakan untuk memanaskan logam sehingga mencapai suhu penyalaan. Pada gambar ada nozzle, kemudian oksigen dan gas tentu saja dicampur. Kemudian ini adalah benda kerjanya, metal, flat metal. Kemudian dinyalakan sehingga membentuk api yang cukup tinggi. Kemudian tembakan api ini memotong benda kerja. Kemudian ada plasma art cutting atau PAC. Seperti pada gambar ini ada beberapa metode juga, yaitu menggunakan plasma untuk melakukan pemotongan. Ini adalah plasmanya. Kemudian di sini ada gas shield untuk melindungi keluarnya gas yang tidak diinginkan. Di sini ada cooling water. Sini gasnya masuk, kemudian ini plasma gasnya, kemudian ini elektroda tungstennya. Elektroda tungsten ini menghasilkan busur listrik. Gas plasma dialirkan melalui busur tersebut, berubah menjadi plasma dengan temperatur sangat tinggi. Plasma diarahkan melalui nozzle sempit. Membentuk jet plasma yang sangat kuat. Jet plasma ini melelehkan logam pada titik potong, lalu gas bertekanan meniup logam cair keluar menghasilkan potongan yang halus. Kemudian ada electrical machining process. Ini electric
discharger mesin atau EDM. Seperti pada gambar adalah metode selanjutnya, di mana proses pemesinan konvensional yang menggunakan percikan listrik untuk mengikis material dari benda kerja. Elektroda didekatkan ke benda kerja dengan jarak yang sangat kecil. Tegangan listrik tinggi diberi lalu timbul percikan. Di sini ada power supply-nya. Kemudian energi panas dari percikan tersebut melelehkan dan menguapkan sebagian kecil dari benda kerja. Kemudian ada cairan dielektrik menggilas material yang tererosi. Kemudian proses ini berulang ribuan kali per detik sampai terbentuk sesuai elektroda. Kemudian ada wire EDM atau electrical discharger machine. Ini adalah metode pemotongan yang selanjutnya, di mana ini juga salah satu jenis EDM menggunakan kawat tipis sebagai elektroda untuk memotong benda kerja dengan percikan listrik. Ini adalah benda kerja. Benda kerja ini digerakkan, di mana wire elektroda ini hanya bergerak vertikal. Kemudian untuk membentuk material kita menggerakkannya horizontal ke arah yang diinginkan. Energi percikan melelehkan dan menguapkan material benda. Kemudian ada air deionisasi. Sini menggilas partikel material yang terionisasi. Ini dengan pergerakan kawat dan benda kerja ini dikontrol oleh mesin CNC. Terbentuk jalur potong sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian electrical discharger grinding atau EDG. Ini pengembangan dari electrical discharger mesin, tetapi menggunakan roda gerinda sebagai elektroda berputar. Roda gerinda berputar mendekati benda kerja dengan celah yang sempit. Arus listrik dialirkan, kemudian terjadi percikan listrik pada spark gap. Di sini energi percikan listrik ini mengkikis material dari permukaan benda kerja. Kemudian ada cairan dielektrik untuk mendinginkan area kerja. Kemudian ada finish machine operation. Yang pertama honing. Proses ini finishing permukaan dalam lubang bagian dalam menggunakan batu abrasif untuk memperbaiki kualitas geometri dan kekasaran permukaan. Batu abrasif ditekan ke dinding lubang dengan tekan tertentu. Alat honing bergerak berputar dan maju mundur secara simultan. Gerakan kombinasi ini menghasilkan pola goresan silang. Material tergerus tipis demi tipis sehingga bukan menjadi halus, lurus, dan berukuran tepat. Seperti pada gambar ini adalah bagian dalam yang kurang rata. Kemudian ketika dilakukan proses ini, yang bagian B adalah masih bergelombang, yang C sudah mulai lurus, D yang E sudah mulai lurus.
Kemudian lapping, proses finishing permukaan menggunakan partikel abrasif halus yang ditempatkan di antara lap atau alat pelapis lunak dan permukaan benda kerja. Benda kerja ditempatkan di bawah lap. Inilah lapnya. Kemudian gerakan relatif melingkar atau maju mundur menyebabkan partikel abrasif mengkikis puncak permukaan benda kerja. Proses berulang hingga permukaan rata dan sangat halus. Ini sama seperti metode-metode sebelumnya, dimana menggunakan abrasif juga, tapi kali ini lebih efisien. Ini sebelum dilakukan pengkikisan, kemudian ini adalah sesudah, dimana hasilnya lebih halus. Kemudian deburring atau bur yang biasanya terbentuk setelah proses pemesinan atau pemotongan logam. Seperti pada gambar ini adalah hasil dari pemotongan yang biasanya terlihat seperti ini, dimana kurang sempurna. Yang A adalah tonjolan kecil akibat material yang tidak terputus sempurna. Kemudian yang B terbentuk ketika kondisi pemotongan kurang baik, misalnya keausan pahat atau kecepatan potong yang tidak sesuai. Kemudian ada abrasive flow deburring. Ini salah satu metode deburring atau penghilang gerigi sisa pemesinan dan surface finishing dengan menggunakan media abrasif. Ini adalah piston, kemudian ini adalah benda kerja, ini sudut-sudut hasil pemesinan yang kurang sempurna. Kemudian dilakukan proses ini untuk menghilangkan sisa pemotongan yang tidak sempurna tersebut, dimana piston menekan media abrasif. Ini adalah media abrasifnya. Media abrasif ini dipaksa mengalir melewati saluran, lubang atau rongga dalam benda kerja. Jadi benda kerja ini membentuk sebuah rongga yang harus dilewati oleh abrasif. Gerakan bolak-balik piston membuat aliran abrasif mengenai tepi, sudut, dan atau area sempit yang sulit dicapai oleh alat pemotong biasa. Kemudian partikel-partikel abrasif ini mengkikis bur dan menghaluskan permukaan secara seragam. Kemudian ada barrel tumbling. Barrel tumbling ini berbeda seperti sebelumnya. Ini dimasukkan ke sebuah drum atau barrel bersama dengan media abrasif dan cairan kimia. Kemudian barrel berbentuk segi banyak, biasanya 6 atau 8, agar campuran tidak hanya berputar tetapi juga terangkat dan jatuh sehingga terjadi gesekan. Saat barrel berputar, sekitar 25% campuran atau fat dan media membentuk lapisan yang meluncur ke bawah karena gravitasi. Gerakan ini menghasilkan abrasi yang dapat mengkikis permukaan benda kerja dan menghaluskannya. Kemudian ada vibrator deburring. Ini berbeda dari sebelumnya, di mana ini menggunakan spring dan ada vibrator untuk menggetarkan semuanya. Ini adalah benda kerja, kemudian ada media abrasifnya juga di dalam. Kemudian vibrator bergetar didukung oleh spring, di mana semuanya tercampur aduk saling mengkikis sehingga benda kerja menjadi halus. Kemudian ada filling. Ini metode selanjutnya burring atau rotary filling. Ini ada beberapa macam bentuk: free, ball, cylindrical, cone, oval.
berfungsi untuk finishing juga, menghilangkan bur, membentuk detail kecil, memperhalus area yang sulit dijangkau dengan alat hitung biasa. Kemudian ada water jet mesin. Ini metode non tradisional, menggunakan aliran air dengan tekanan sangat tinggi untuk memotong material. Fluida air ini disuplai dari tangki, kemudian disaring filter agar bebas dari kotoran, kemudian air dipompa menggunakan pump bertekanan sangat tinggi, kemudian menuju valve, lalu dilepaskan oleh nozzle dengan diameter sangat kecil sehingga menciptakan water jet bertekanan tinggi. Kemudian jet air ini menghantam benda kerja sehingga mengkikis atau memotong material menjadi dua bagian atau benda kerja ini. Kemudian ada abrasive water jet mesin. Seperti pada gambar ini adalah pengembangan dari water jet mesin tapi ini menambahkan partikel abrasif ke dalam aliran air bertekanan tinggi. Tujuannya agar jet lebih kuat sehingga mampu memotong material yang lebih keras seperti logam, keramik, dan kaca. Kemudian ada elektron beam mesin atau EBM. Ini menggunakan pancaran elektron berkecepatan tinggi untuk memotong atau membuat lubang pada material. Seperti pada gambar ini, elektron emitting gun dengan metode tungsten memancarkan elektron. Kemudian elektron dipercepat oleh tegangan tinggi high voltage power menuju anoda. Kemudian aliran ini difokuskan menggunakan magnetic lens. Di sini ada magnetic lensnya yang diarahkan dengan defective coil. Ini adalah defective coilnya. Kemudian berkas elektron mengenai benda kerja. Benda kerja di dalam ruang vakum. Ini adalah ruang vakum, menghasilkan panas sangat tinggi pada titik kontak. Panas ini menyebabkan material meleleh dan menguap sehingga terjadi pengkikisan atau pemotongan. Kemudian laser beam mesin. Ini menggunakan sinar laser untuk memotong. Seperti pada gambar di sini ada energi dari flashnya menghasilkan cahaya makromatik dan koheran. Cahaya dipantulkan bolak-balik oleh cermin. Ada cerminnya. Kemudian sebagian keluar melalui vertical mirror dari sini. Cahaya dipantulkan. Kemudian sinar laser ini difokuskan oleh lensa. Sini ada lensanya, sehingga terkonsentrasi pada titik kecil di permukaan benda kerja. Kemudian energi panas yang sangat tinggi yang mencairkan bahkan menguapkan material benda kerja di titik yang sudah ditentukan. Ini adalah benda kerjanya. Kemudian adalah shaping atau membentuk. Ini alat dengan satu arah saja, yaitu horizontal, di mana ram ini bergerak bolak-balik oleh mekanisme roda pengkol. Saat struk maju, maka pahat akan melakukan pemotongan.
Kemudian saat stroke mundur, pahat diangkat oleh lever. Jadi ada lever untuk mengangkat ketika pahat bergerak mundur. Kemudian proses tersebut berlangsung sampai mencapai benda kerja yang diinginkan. Kemudian ada key planning, adalah mirip dengan shaping, tapi benda kerja bukan pahat potong yang memiliki gerakan bolak-balik. Tapi ini benda kerja dijepit pada meja yang bergerak maju mundur lurus. Planning digunakan untuk komponen yang terlalu besar sehingga tidak praktis. Jadi planning biasanya digunakan untuk material yang sangat besar. Kemudian air slotting adalah proses pembentukan, kecuali bahwa gerakan memotong biasanya vertikal, dan proses ini biasanya digunakan untuk membuat batangan, kunci atau alur lain pada bagian bukan permukaan datar atau kontur. Kemudian adalah chemical machine. Ini photochemical blanching, biasanya untuk memotong logam tipis menggunakan teknik petoligrafi dan etnik kimia. Yang pertama ini membuat gambar rancangan dari bentuk komponen yang diinginkan, kemudian membuat pola, kemudian pola besar tersebut kemudian diperkecil sehingga fotografis menjadi ukuran yang sebenarnya. Kemudian yang keempat ini lembaran logam dilapisi dengan lapisan fotopolimer yang peka terhadap sinar UV. Kemudian yang kelima transparansi, di mana di atas lembaran logam berlapis fotopolimer, kemudian disinari oleh cahaya maka akan mengeras. Kemudian yang keenam, lembaran logam dicuci dengan larutan developer sehingga bagian fotopolimer yang tidak terkena UV akan larut, kemudian misalkan pola pelindung pada logam. Kemudian yang ketujuh, lembaran logam kemudian dimasukkan ke larutan etsa. Kemudian setelah proses ini selesai, sisa lapisan fotopolimer akan hilang. Kemudian hasil akhirnya adalah ini, di mana logam tipis dengan bentuk presisi sesuai desain awal. Kemudian adalah mesin center. Ini adalah mesin CNC. Banyak proses. Setiap stasiun memiliki tugasnya masing-masing, baik itu melubangi atau memotong, dilakukan dengan sekaligus, di mana dioperasikan oleh komputer. Ini adalah tahap-tahap yang pasti dimiliki oleh CNC maupun tidak, di mana ada gerakan X ini maju mundur, gerakan horizontal, kemudian yang bagian Y juga, kemudian yang bagian W ini gerakan berputar, kemudian Z gerakan vertikal. Kemudian ini adalah mesin NC, mesin pembubutan yang sebelum mesin CNC, dimana untuk membentuk sebuah material diinginkan dan memerlukan desain terlebih dahulu, di mana desain ini akan diproses oleh mesin membuat pita, di mana pita tersebut akan digunakan untuk menjalankan mesin NC. Bisa juga menggunakan komputer, di mana komputer menghasilkan pita tersebut, kemudian pita tersebut dimasukkan ke dalam alat tape reader pembaca pita, kemudian alat ini akan memberi perintah untuk mesin NC-nya bekerja. Kemudian ini adalah komputer numerical control atau mesin CNC setelah mesin NC tersebut. Ini menggunakan komputer sebagai komputer tambahan, lebih canggih dibanding NC. Jadi di sini tidak menggunakan pita lagi, tetapi memakai kode-kode yang disimpan di perangkat lunak. Bisa didesain di dalam komputer, menghasilkan data-data desain,
kemudian dimasukkan ke mesin kontrol. Dari komputer bisa memerintah mesin kontrol sehingga mesin kontrol memberi perintah kepada mesin CNC, atau bisa dimasukkan juga perintah manual di mesin kontrol ini tanpa menggunakan komputer juga bisa, dimana dimasukkan manual sehingga mesin CNC akan bergerak. Kemudian bagian V adalah trimming. Trimming adalah proses penghilangan material berlebih dari satu komponen yang sudah dibentuk agar sesuai dengan bentuk akhir yang diinginkan. Ini seperti tadi biasa digunakan untuk produksi massal, atau biasa digunakan dalam pabrik-pabrik. Kemudian high speed machine. High speed machine teknik pemesinan modern dengan kecepatan sangat tinggi. Ini mempercepat produksi juga, meningkat kualitas permukaan, menurunkan biaya finishing. Salah satunya adalah unification, atau membuat suatu bagian besar dari satu blok material, bukan merakit dari banyak bagian kecil. Kemudian bagian Y adalah transfer line. Jelas itu manufacturing otomatis, di mana benda kerja dipindahkan secara otomatis dari satu mesin ke mesin lain. Digunakan untuk menghasilkan produksi massal juga dengan efisiensi tinggi dan presisi terjamin. Contoh nyatanya adalah pembuatan blok mesin, di mana setiap stasiun proses pembuatannya melakukan operasi tertentu secara berurutan sampai proses selesai. Contoh seperti pembuatan blok mesin tersebut, awalnya itu adalah besi utuh, kemudian ada proses di stasiun sama, misalnya ada proses pengeboran, perlubangan, ada proses pemotongan sehingga terciptalah blok mesin setelah melewati berbagai banyak stasiun. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf jika saya melakukan salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih.